Video ini akan menjelaskan proses pengembangan tes bakat dan tes-tes yang lainnya di unit pengembangan alat psikodiagnostika atau UPAP Fakultas Psikologi UGM. Proses yang paling awal dalam pengembangan tes adalah konseptualisasi dari tes. Ada 3 tahap dalam pengembangan konseptualisasi tes ini. Yang pertama adalah pengembangan kerangka kerja, kemudian penetapan tujuan pembuatan tes dan sekaligus sasarannya, kemudian pembuatan definisi konseptual. Dalam pengembangan kerangka kerja, kita harus memikirkan landasan pengembangan tes dari berbagai sisi. Misalnya nanti tes ini fungsinya untuk apa dan manfaatnya untuk apa, apakah berbentuk individual ataukah klasikal, kemudian cakupannya apa, hanya di bidang pendidikan saja ataukah juga di luar bidang pendidikan, sekaligus settingnya nanti apa, itu juga harus ditetapkan di dalam konseptualisasi tes ini. Misalnya membuat tes yang akan dipakai untuk membantu memberikan informasi mengenai individu yang dapat dipakai untuk memprediksi keberhasilan dalam sebuah tugas pekerjaan. Misalnya ini tes bakat yang akan dikembangkan, dikonseptualisasikan dengan cara seperti itu. Selanjutnya, tujuan pembuatan dan sasaran. Pada tahap ini, pengembang tes menjelaskan tujuan penyelenggaraan tes yang nantinya akan dilakukan, sekaligus karakteristik individu sebagai sasaran yang akan dikenai tes. Pengembang harus memikirkan apakah tes itu nanti untuk berfungsi sebagai alat diagnostika, seleksi, untuk kepentingan umum ataukah untuk kepentingan pemetaan, kepentingan untuk remedi dan sebagainya. Karena hal itu nanti akan memberikan konsekuensi pada langkah-langkah selanjutnya. Misalnya dalam proses seleksi, kita harus menetapkan sebuah tes yang mampu mendiskriminasikan individu seketat mungkin sehingga mendapatkan individu yang memiliki kemampuan yang tinggi, katakanlah seperti itu. Atau tes untuk fungsi diagnostik, di mana kita harus menetapkan standar-standar setiap rentang skor, cut off skor ditentukan, sehingga kita bisa menentukan apakah orang misalnya mengalami gangguan dapat dikatakan tinggi dengan cut off skor sekian, seperti itu. Demikian juga untuk sasaran, anak, remaja, dewasa, siswa sekolah atau siswa anak-anak umum, itu nantinya akan memberikan konsekuensi juga pada pengembangan, sehingga tujuan tes dan sasaran ini perlu ditetapkan sedini mungkin. Selanjutnya, untuk memberikan gambaran lebih lanjut mengenai apa yang diukur, pengembang tes harus menentukan definisi konseptual dari apa yang diukur. Pada kegiatan ini, kemudian pengembang tes memilih teori yang akan dipakai untuk mendefinisikan konsep yang akan diukur. Dalam hal ini adalah konsep bakat yang telah ditetapkan. Ada banyak tes bakat yang tidak memiliki teori karena mereka hanya memiliki tujuan tertentu saja, misalkan untuk mendapatkan orang dengan kualifikasi seperti ini. Namun tes-tes seperti ini memiliki kelemahan ketika nantinya dikontradiksikan dengan berbagai macam model-model pengukuran yang menggunakan teori sebagai dasarnya. Tes-tes yang dulu tidak memakai teori, misalkan tes Wechsler gitu, pada akhirnya kemudian sekarang sudah mulai mengikut sertakan teori dalam pengembangannya, misalkan teori CHC. Ada banyak teori yang kita bisa pakai, teori CHC, teori Gardner, Guilford dan sebagainya. Dengan adanya teori ini nantinya akan menjadi pemandu bagi kita untuk melihat misalnya bakat itu sebagai apa, sebagai kemampuan atau kanon kemampuan, sebagai misalkan itu sesuatu yang terkait dengan prestasi ataukah potensi dan sebagainya. Tahap selanjutnya adalah spesifikasi
tes. Spesifikasi tes memuat 3 aktivitas. Yang pertama adalah penyusunan tes blueprint atau kisi-kisi tes. Yang kedua adalah penyusunan definisi operasional. Dan yang ketiga adalah penentuan format dan jumlah butir. Penyusunan blueprint ini memuat beberapa elemen. Yang pertama adalah domain yang diukur, kemudian bobot tiap domain. Bobot ini perlu ditentukan karena nantinya membawa konsekuensi pada jumlah butir untuk setiap domain. Domain yang memiliki bobot yang lebih tinggi biasanya akan memiliki jumlah butir yang lebih banyak daripada domain yang memiliki bobot yang rendah. Kemudian ada juga penjabaran domain menjadi indikator-indikator. Misalkan kita menetapkan beberapa domain, misalkan fluid reasoning, verbal fluency, kemudian speed processing. Misalnya masing-masing memiliki bobot yang sama sehingga jumlah butir di setiap subtes ini dibuat setara. Bisa jadi nanti bobotnya juga tergantung dari analisis secara empirik. Pada tahap penyusunan definisi operasional, pengembang lebih menekankan pada bagaimana menjabarkan domain-domain tersebut menjadi indikator-indikator yang lebih operasional dan terukur. Sebagai contoh, misalkan dalam domain speed processing ditunjukkan dengan kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas secara sederhana, kemudian memiliki unsur pengulangan dalam waktu yang terbatas. Nah, ini kemudian sekaligus akan dijabarkan lebih lanjut. Tugas-tugas sederhananya nanti misalkan seperti apa, misalkan mencontreng, atau kemudian pengulangan ini seperti apa. Misalkan ada beberapa huruf, misalkan A, B gitu ya. Misalkan individu diminta untuk mencontreng huruf vokal, misalkan A vokal dan seterusnya. Ini ada unsur kecepatan dan ada unsur pengulangan. Waktu yang terbatas itu nanti berapa sampai ditemukan distribusi yang bersifat normal. Kemudian penentuan format dan jumlah butir. Format butir itu akan membawa konsekuensi terhadap bentuk tes yang nanti dipakai di versi akhir. Format butir memuat berupa bentuk tugas, kemudian bagaimana peserta tes memberi tanggapan atau menjawab, yang nantinya akan membawa konsekuensi pada bagaimana melakukan penyekorannya. Format butir untuk mengukur speed processing misalnya dilakukan dengan speed test. Dalam hal ini peserta memberikan tanda centang pada gambar yang memiliki karakteristik yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah proses penulisan butir. Ketika kisi-kisi dan indikator-indikator sudah ditunjukkan, pengembang tes membuat seperangkat dokumen yang berisi bagaimana mengejawantahkan kisi-kisi tersebut dalam sebuah butir. Nah, ada 4 proses dalam penulisan butir. Yang pertama adalah perekrutan dan pembekalan penulis, kemudian penulisan butir, review butir, dan mini pilot test. Pada proses perekrutan dan pembekalan tentunya dilakukan dengan syarat perekrutannya. Misalnya minimal mahasiswa Fakultas Psikologi S1 misalkan, atau mahasiswa juga misalnya minimal mahasiswa Fakultas Psikologi pernah mengambil mata kuliah asesmen bakat dan sebagainya. Pembekalan ini dilakukan agar penulis memiliki perspektif yang sama dengan pengembang tes. Tentunya pengembang tes akan membutuhkan banyak butir, sehingga untuk menulis butirnya secara individual akan mengalami kesulitan, sehingga kita memerlukan penulis-penulis butir. Materi pembekalannya misalkan operasionalisasi indikator. Jadi kita jelaskan indikator-indikator apa yang
nantinya akan diwujudkan dalam butir. Ada kisi-kisi, kemudian ada format butir serta contoh-contoh butir, sehingga penulis bisa menulis butir secara optimal. Selanjutnya adalah proses penulisan. Proses penulisan ini adalah proses di mana penulis sudah mulai menjalankan tugasnya. Biasanya sebaran butir berdasarkan tingkat kesulitannya terbagi menjadi 3, yaitu 25% mudah, 50% sedang, dan 75% sulit. Kenapa kok dibuat seperti ini? Hal ini dikarenakan tes bakat yang kita buat bukan untuk proses seleksi, tapi mendiagnosis. Tes yang memiliki kemampuan atau tingkat kesulitan yang rendah akan mampu membedakan orang-orang di kemampuan yang rendah dengan baik. Misalkan A dan B memiliki tingkat kesulitan atau bakat yang rendah, misalkan A dan B, kita tidak akan membedakan A dan B dengan butir yang sulit. Karena apa? Karena keduanya gagal dalam mengerjakan tes. Kita harus membutuhkan butir dengan tingkat kesulitan yang mudah agar kita bisa membedakan A dan B itu berbeda. Misalkan akhirnya kita buat dengan tingkat kesulitan misalkan yang rendah ya, misalkan 80%. Dari sini kita mendapatkan A gagal, B berhasil. Nah, dari sinilah pertimbangan untuk membutuhkan butir dengan tingkat kesulitan yang bervariasi. Penulisan butir bisa dilakukan secara individual, bisa juga dilakukan secara tim. Selanjutnya adalah proses review butir. Butir-butir yang sudah ditulis oleh penulis kemudian direview oleh tim review atau pengembang tes. Beberapa pertimbangan yang dipakai untuk review adalah kebaruan butir. Para review dan pengembang tes sudah tahu butir-butir seperti apa yang sudah tersebar, yang sudah pernah ditulis, sehingga mereka bisa menilai ini butir yang pernah ditulis atau butir yang belum pernah ditulis. Kemudian kesesuaian butir dengan indikator serta format butirnya. Jika butir baru namun tidak sesuai dengan indikatornya akan di-reject oleh review. Demikian juga kesesuaian dengan kaidah butir yang efektif. Butirnya sudah baru, kemudian sesuai dengan indikator dan formatnya, namun misalnya butir ini memiliki panjang pokok soal yang sangat panjang sehingga membutuhkan waktu misalkan 4 menit untuk mengerjakannya, butir ini juga akan di-reject. Selain itu ada juga pertimbangan terhadap bias ukur dan informasi SARA. Butir-butir yang seperti ini juga akan di-reject. Kemudian sebelum dilakukan uji coba, kita melakukan mini pilot test. Pada mini pilot test ini, tes diberikan kepada beberapa orang dengan proses dialogis. Tujuannya adalah apakah mereka sudah memahami instruksi pengerjaan, apakah butir-butir yang ditulis juga mengerahkan kemampuan yang ingin diukur. Jadi di sini ada proses think aloud. Ketika mengerjakan tes, misalkan tes ingatan, peserta mini pilot test ini diminta untuk mengatakan apa yang mereka lakukan. Misalkan saya mencoba mengingat-ingat bla bla bla. Nah, karena ini adalah tes memori dan mereka mencoba mengingat-ingat, akhirnya dapat kita katakan tes ini sudah sesuai dengan fungsinya untuk mengukur memori. Ini adalah salah satu prosedur yang dinamakan dengan think aloud. Demikian juga kita selain itu mengeksplorasi apakah butir-butir itu sudah bisa dipahami dengan baik ataukah tidak, dan juga dengan pertimbangan waktu, dengan waktu misalkan 1-2 menit untuk setiap butir, apakah bisa diselesaikan dengan baik ataukah tidak. Kemudian masuk ke dalam tahap uji coba atau tryout. Tryout ini memuat 3 aktivitas, yaitu perakitan
tes awal, pelatihan untuk tester, untuk mengambil data dan analisis data. Pada tahap perakitan awal, tujuan dari perakitan ini adalah untuk membuat seri atau paket tes yang paralel. Kenapa dibuat seperti ini? Karena ada dua pertimbangan. Yang pertama, jumlah tes bakat biasanya banyak. Kita tidak hanya mengukur 1-2 bakat saja, namun beberapa domain bakat, misalkan 5-7 domain bakat. Di sisi lain, jumlah butir yang kita uji cobakan biasanya 2-3 kali kebutuhan dari tes akhir. Misalkan kebutuhannya biasanya 30 butir dalam satu subtes, sehingga kita tidak mungkin memberikan 30 subtes dikali 3 dikali jumlah bakatnya, misalkan 7 bakat, sehingga kita perlu memecah jumlah ini menjadi beberapa paket. Ada misalkan kita satu paket numerik, ada paket A, paket B, paket C, dan sebagainya. Nah, untuk menghubungkan satu paket dengan paket yang lain sehingga memiliki kesetaraan, ini harus disiapkan 30 butir yang menjadi anchor. Butir anchor adalah butir yang dipakai di setiap paket, namun jumlahnya tidak lebih dari 30%. Ini contohnya, misalkan subtes A dan subtes B masing-masing memiliki unique item, namun masing-masing juga memiliki common item. Inilah yang dinamakan dengan anchor, sehingga kita bisa menyetarakan skor yang didapatkan dari subtes A dan skor yang didapatkan dari subtes B. Selanjutnya adalah pelatihan tester dan enumerator. Pelatihan tester ini dilakukan agar tester menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Misalkan prosedur untuk memperkenalkan diri, membaca instruksi, dan mengelola proses-proses pengadministrasian kasus-kasus yang insidental yang berada di luar standar pengadministrasian. Misalkan testinya mengantuk dan sebagainya, bagaimana cara mengelolanya. Kemudian setelah data diambil, kita melakukan analisis data dan seleksi butir. Tujuan dari analisis data ini adalah untuk mendapatkan properti psikometris alat tes. Karena dalam perakitan, misalkan ini adalah populasi butir, untuk dirakit menjadi beberapa paket, misalkan kita harus memastikan paket A ini dan paket B itu sama. Apa yang membuat sama? Itu adalah properti psikometrisnya. Selain itu, butir-butir yang tidak memenuhi kualitas berdasarkan properti psikometris butir ini nantinya akan disisihkan. Misalnya kita menggunakan teori tes klasik untuk pengecekan secara awal, misalkan salah kunci, daya diskriminasi negatif, frekuensi jawaban, distraktor, itu menggunakan teori klasik. Namun ketika sudah dalam proses penskalaan, kita sudah menggunakan tes modern atau RAS. Kenapa menggunakan tes modern? Karena tes modern ini bersifat invarian terhadap perbedaan karakteristik individu. Misalnya, jika pada teori klasik tes itu akan menjadi mudah jika karakteristik orangnya adalah orang-orang yang kemampuannya itu tinggi. Namun sebaliknya, tes itu akan menjadi sulit jika orang-orang memiliki kemampuan yang rendah. Nah, teori tes modern ini bersifat invarian, tahan terhadap perbedaan-perbedaan karakteristik seperti itu. Namun tes ini memiliki kelemahan dalam mengeksplorasi misalkan elemen-elemen yang mendasar seperti frekuensi jawaban, kemudian distraktor dan sebagainya. Selanjutnya adalah proses penormaan. Proses penormaan ini dilakukan dalam 3 tahap, yaitu perakitan tes akhir, pengambilan data, dan analisis data. Perakitan tes akhir ini berbeda dengan perakitan tes awal. Jika tes awal kita tujuannya untuk mendapatkan
tes yang optimal yang nantinya itu memberikan kesetaraan untuk proses uji coba, namun perakitan tes akhir adalah perakitan untuk menghasilkan tes versi akhir, yaitu tes yang nanti akan distandarisasi. Ketika kita merakit jumlahnya adalah 30 butir, versi akhir dari tes kita adalah 30 butir. Nah, beberapa pertimbangan yang dipakai untuk melakukan perakitan adalah pertama reliabilitas, atau dalam terminologi teori respon butir atau teori tes modern itu test information atau informasi tes, yaitu informasi bahwa tes yang kita susun, misalkan komposisi butir yang kita masukkan ke dalam suatu paket itu sudah memenuhi reliabilitasnya, sudah cukup bagus, informasinya yang didapatkan bisa sampai maksimal, kemudian error standar yang dihasilkan juga cukup kecil. Selain itu waktu pengerjaan tes juga harus dipertimbangkan. Misalnya reliabilitasnya tinggi namun tesnya memerlukan waktu yang lama, ini juga harus kita pertimbangkan. Kita mengurangi sedikit jumlah tes agar waktu pengerjaan optimal dengan reliabilitas yang juga optimal. Selain itu, distribusi tingkat kesulitan butir di dalam tes harus menjangkau kemampuan distribusi kemampuan populasi. Kita melihatnya melalui item map. Kita lihat di sini. Ini adalah contoh item map. Ini distribusi tingkat kemampuan peserta dari rendah ke tinggi. Kita lihat distribusinya di sini. Ini tingkat kesulitan dari populasi tes yang sudah kita uji cobakan, yang sudah memenuhi kualifikasi. Jika kita pakai semuanya, tes akan baik karena memenuhi range, kemudian reliabilitasnya juga bagus, namun jumlahnya terlalu banyak. Kita harus misalnya merakit dengan memenuhi rentang ini. Misalkan ini adalah satu butir, ini butir ini kita pakai, ini kita pakai, ini kita pakai, ini kita pakai. Ada satu dari 3 butir yang kita pakai, tidak semuanya kita pakai. Kemudian ini kita pakai dan seterusnya. Sehingga rentang dari butir, rentang dari distribusi kemampuan siswa ini bisa terukur dengan baik. Siswa yang kemampuannya ada di bawah juga terukur dengan optimal dengan butir ini. Siswa yang ada di atas kemampuan itu bisa terukur dengan baik dengan butir ini. Nah, dari pengalaman di UPAP, satu subtes biasanya memerlukan 30, kurang lebih 30 sampai 35 butir untuk mendapatkan range yang bagus seperti ini. Selanjutnya proses penentuan struktur. Misalnya ini kita misalkan adalah fluid intelligence dan crystallized intelligence. Misalnya kita fluid intelligence diukur menggunakan 2 ini. Jika model ini fit, maka subtes 1 dan subtes 2 mengukur sesuatu yang sedikit berbeda dari domain GF. Namun ketika model ini tidak fit, berarti PMA1 dan PMA2 ini bisa jadi merupakan satu subtes yang sama. Nah, pertimbangan-pertimbangan seperti ini akan menentukan berapa subtes untuk mengukur satu domain bakat. Apakah cukup satu subtes ataukah 2 subtes dan sebagainya. Kemudian setelah itu semua terjadi diselesaikan, maka kita sudah melakukan pengambilan data. Pengambilan data di sini berbeda dengan pengambilan data di tryout. Pengambilan data di sini sudah dilaksanakan secara terstandar karena nantinya skor yang didapatkan individu itu akan dipakai untuk proses penormaan. Tester, buku panduan, kemudian testi, semuanya harus disiapkan sebelum pengambilan data secara terstandar ini. Nah, dari proses penormaan, kemudian kita akan melakukan analisis data untuk mendapatkan ini, statistik deskriptif.
Jika pada analisis data yang pertama kita ingin mendapatkan properti psikometris, misalnya tingkat kesulitan, daya beda, ketepatan butir dengan model dan sebagainya, kali ini kita hanya mendapatkan ini aja, statistik deskriptif. Sebagai contoh, untuk tes numerik, ternyata rata-rata anak di usia 12 sampai 15 adalah 70. Misalkan di sini 16 sampai 18 ini adalah 72. Inilah informasi yang akan kita pakai untuk penormaan. Karena norma itu akan menunjukkan apakah skor individu itu tinggi atau rendah. Seseorang dikatakan skornya tinggi, misalkan dia berusia 18 tahun, kita harus membandingkan dengan norma ini. Katakanlah skornya adalah 54. Oleh karena rata-rata usia 18 tahun adalah 72, kita nanti akan mengatakan kemampuannya rendah. Selanjutnya akan ada proses penormaan secara developmental untuk memastikan tes kita itu memiliki pergerakan yang sesuai dengan perkembangan usia. Sebagai contoh di sini, ini saya dapatkan dari Woodcock Johnson, di mana perkembangan usia itu akan diikuti dengan perkembangan tingkat kemampuan. Misalkan ini adalah perceptual speed. Namun ketika usia sudah mendekati 30 dan melebihi 30, itu perceptual speednya akan mengalami penurunan. Dan ini memang sesuai dengan teori perkembangan, di mana perceptual speed itu akan mengalami peningkatan kemudian mengalami penurunan. Nah, dalam pengembangan tes di UPAP kita juga melakukan seperti itu. Contohnya adalah AJT. Nah, kita lihat di sini, kita lihat untuk usia dalam satuan bulan, ini mulai dari 40 sampai 250, kita lihat skor mereka cenderung mengalami peningkatan untuk memory for sound. Dapat kita katakan bahwa tes yang kita kembangkan sudah memenuhi, karena dengan meningkatnya usia, kesensitifan terhadap pendengaran semakin bagus. Sampai usia kira-kira ini 18 tahun mengalami peningkatan. Nah, demikian juga vocabulary, peningkatannya lebih drastis, lebih cepat daripada memory sound yang bersifat smooth. Kita lihat seperti ini. Jika memenuhi seperti ini, tes dapat dikatakan valid melalui perspektif perkembangan. Nah, ini kita dapatkan dari hasil analisis melalui rata-rata. Jadi di sini misalkan rata-rata untuk usia 100 bulan, skor memory for sound-nya adalah sekitar 470. Nah, inilah yang kita pakai. Jika ada orang yang usianya 100 namun dia mendapatkan skor 500, di sini berarti dia melebihi orang-orang seusianya. Ini nantinya jika memenuhi 3 standar deviasi, melebihi 3 standar deviasi, katakanlah dia dapat dikatakan memiliki kemampuan yang istimewa. Namun jika masih dalam rentang standar deviasi, misalkan di sini 1, 2, 3, misalkan deviasi ketiga di sini, dia masuk ke tahap superior. Kemudian proses finalisasi. Proses finalisasi ini terdiri dari beberapa hal, bisa diwujudkan dalam pengujian validitas struktural, biasanya melalui analisis faktor konfirmatori, atau pengujian keberfungsian butir diferensial untuk melihat apakah tes bias itu muncul, misalkan berdasarkan kesukuan Jawa non Jawa, pria dan wanita, misalkan desa kota dan sebagainya. Jika bias butir muncul, maka kita perlu mengganti butir tersebut. Kemudian ada juga validitas prediktif, sejauh mana skor tes itu bisa memprediksi misalkan prestasi atau misalkan fasilitas yang didapatkan oleh individu. Demikianlah pengembangan yang dilakukan oleh UPAP
dalam proses pengembangan tes bakat maupun tes-tes untuk potensi kognitif lainnya sebagai gambaran. Terima kasih, semoga bermanfaat.